Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Budidaya Ikan Gembira BCBS. Dalam video kali ini saya akan mengupload perkembangan terbaru ya, mengenai tentang sistem budidaya ikan lele di sistem budi galon ya. Ini adalah media budidaya ikan lele di media galon. Ini punya saya teman-teman ya. Ini saya kemarin kan baru tebar benih ya. Alasan kenapa saya kemarin baru tebar benih atau tebar bibit, karena kemarin ada sedikit kendala yang mungkin kendala ini kebetulan ditanyakan oleh lover ya, atau subscriber ataupun penonton yang di channel YouTube saya. Kemarin kan ada yang bertanya, Bang, saya ngikutin channel Abang terus, tapi kok ikannya kok segitu-segitu terus, nggak panen-panen, padahal punya saya udah hampir panen Bang. Jadi sebenarnya kemarin tuh seperti ini teman-teman ya. Awalnya waktu saya media galon ini saya pindah di kolam. Maksudnya di depan pintu masuk kolam saya ya, yang pembibitan ya, yang berjejer-jejer sampai raknya itu panjang itu ya. Itu kemarin kan saya pindah ke sini ya. Jadi ini saya taruh di samping rumah ya. Ya di rumah saya ya gini kondisinya teman-teman ya. Agak rumpek lah ya. Dan waktu saya pindah ke sini itu ada sedikit apa istilahnya, kesalahan sebenarnya teman. Ini saya anggap kesalahan karena ini saya kan taruh di teras ya, pokoknya di samping rumah. Ini kan ada trotoar ya, dan trotoar ini mengenai langsung ke media galon ini ya. Dan kemarin ini nggak saya kasih lubangan seperti ini teman ya, nggak saya kasih lubangan seperti ini. Jadi alhasil ikan yang ada di media galon ini waktu itu kan udah mencapai usia 1 bulan ya, dari saya tebar ukuran 23 itu sudah segini teman ya, udah segini, udah besar lah pokoknya. Nah karena kena air hujan, jadi airnya penuh ya, airnya penuh, sehingga ini kan nggak saya kasih lubangan seperti ini kemarin ya, ini baru saya kasih lubangan ya. Sehingga air yang penuh itu akhirnya media budidaya kan ikannya pada loncat ya, dan berada berserakan di pinggir-pinggir jalan sana sampai ke sana ya. Dan saya itu kemarin nggak ngeh ya, saya hanya kasih pakan, tapi kok tiap hari kok waktu hujan saya kasih makan ikannya kok tinggal dikit gitu ya. Jadi perasaan saya udah nggak enak teman. Jadi setelah itu saya lihat bawahnya, ternyata di bawah itu banyak sekali, waktu hujan itu banyak sekali yang loncat. Alhasil semenjak itu saya sudah males dan nggak saya lanjutin lagi videonya, dan saya fokus di video pembibitan ya. Dan akhirnya saya ingin melanjutkan video ini karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang ingin belajar di sistem budi galon ini ya. Karena mungkin banyak sekali teman-teman yang terbantu ya, karena di tempat kalian itu lahannya nggak ada, ataupun modal yang nipis ataupun modal yang sedikit ingin budidaya ikan lele ya. Jadi teman-teman bisa menonton video saya dan mengikuti channel saya ya. Apapun yang teman-teman tanyakan mengenai tentang sistem budidaya ikan lele, saya akan jawab ya jika saya mengetahui mengenai tentang pertanyaan teman-teman ya. Dan seperti yang bisa teman-teman lihat, ini kemarin saya kan tebarnya di ukuran 46 ya. Ini udah kurang lebih ya sekitar 2 minggu ya, hampir 3 minggu, dari 46 hampir 3 minggu. Teman-teman bisa lihat ya, ini ukurannya sudah besar-besar ya, udah besar-besar ya. Nah inilah saya akan membagikan pengalaman saya. Kemarin saya kan tebarnya di ukuran 23 ya, terlalu kecil. Maka untuk 23 itu kan di toko-toko yang jual bibit lele pasti nggak ada yang jual ukuran 23. Karena saya pembenihan sendiri ya, jadi saya tebar suka-suka saya ya ukurannya. Karena saya biasanya untuk pembenihan itu maksimal ukuran 46 ya, dan jarang-jarang 57. Dan ini kemarin kebetulan ada bendolan ya, saya taruh di sini dan saya isilah karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman lover-lover. Saya lah lanjutkan budidaya di sini. Dan alhasil setelah hampir 1 bulan ya, ataupun hampir 3 minggu ya, ini hasil dari budidaya saya di media galon. Dan ini sudah saya sortir teman ya. Jadi ada
yang masih kecil ataupun masih ukuran 57 ya, ada yang sudah besar ya. Jadi seperti itu hal yang wajar dalam budidaya ikan lele teman ya. Jadi untuk karena ikannya kan banyak ya, ini sudah saya kasih pakan teman ya. Nah beginilah, tapi kalau ini kelihatannya dia masih lapar ya, karena dia menandakan kalau saya kasih tangan gini tuh dia flaring ya, kayak ikan cana aja teman ya. Dan kalau ikan lele ya, kalau sudah jinak ya, itu kalau kita mau kasih pakan itu dia langsung respon, dia pasti langsung ngikutin ya. Misal saya lewat sini, kalau dia lapar itu dia langsung naik ke permukaan teman ya. Dan untuk media budidaya ikan lele di galon ini sebenarnya kemarin saya ingin penuhin ya sampai ke atas ini ya, karena kemarin kan galonnya ini saya simpen ya karena kosong, ikannya pada loncat, saya simpen di kolam. Alhasil galon ini saya taruh di luar kan, itu malah pada hilang teman-teman. Jadi ya saya alhamdulillah masih disisain beberapa galon ya, jadi saya bisa manfaatkan lagi untuk media budidaya ikan lele sistem di galon ini ya. Dan untuk untuk diameter setengah meter kali ini ya, panjangnya ini ya, untuk diameter setengah meter itu biasanya muat 2 sap ya, atau 2 di sini dan di sana ya. Ini kan saya geser lagi ke sana bisa ya. Jadi untuk kapasitas masing-masing ini saya isi longgar teman ya. Untuk kepadatan saya tidak main padat, karena untuk pertumbuhan saya sudah coba ya, pertumbuhan akan lama, dan juga untuk ikan pun dia akan lebih resiko sakit ya, atau terkena penyakit ya. Untuk masing-masing galon ini saya isi kurang lebih sekitar 6 atau 5 ekor ya, jadi saya main aman saja ya. Dan buat teman-teman, apabila teman-teman sudah terlanjur tebar padat, saya sarankan segeralah dibagi. Nanti teman-teman pasti melihat perbandingan atau perbedaan pertumbuhan dari ikan lele tersebut ya. Dan untuk pakannya ya, ini pakan yang sering ditanyakan teman-teman ya. Ini mungkin saya beli 1 kilo itu nggak habis 3 minggu ya, karena setiap saya memberikan pakan itu paling segini teman ya. Ini sebagai contoh, karena saya tadi sudah kasih pakan ya, ini seperti ini ya. Karena sudah saya kasih pakan, responnya pasti agak lambat, tapi dia tetap akan makan teman ya. Ini ukurannya sudah mencapai 89 ya, 89 cm. Dan menurut saya ini ya, kalau cepat-cepatnya ya mungkin sekitar 2,5 bulan ya baru panen. Ya menurut saya ya, kalau untuk kita sebagai hiburan, kalau ingin menikmati hasil panen lele sendiri ya worth it lah ya, karena tidak perlu istilahnya ya, memerlukan lahan yang luas. Bahkan kalau kita ini tempatnya tersembunyi ya, tetangga kita nggak mungkin percaya kalau kita punya peliharaan ikan lele di samping rumah ataupun di belakang rumah, karena nggak mungkin di logika ukuran setengah meter ini kalau dijadikan budidaya ikan lele dan tidak ada kolam ya, padahal kan ini terlihat susunan galon ya, jadi nggak terlihat ada kolamnya. Nah kalau saya kasih pakan, responnya seperti ini teman-teman ya. Dan untuk pemberian pakan ini saya biasanya memberikan sehari 3 kali, kadang ya 4 kali ya, tergantung lah dari mood saya, ataupun sebenarnya untuk bagusnya itu di 3 kali ya, 3 kali pagi, sore dan malam. Kalau pengen siang dikasih pakan ya nggak apa-apa, tapi teman-teman kalau kerjanya di kantor ataupun di pabrik kan biasanya pagi kita mau berangkat, nggak ada setengah menit, nggak ada, paling 0,0 berapa detik ya, cukup kita kasih segini. Kalau kita nggak ada waktu, apanya yang nggak ada waktu ya, pagi kita hanya kasih segini udah ya. Mungkin kalau nggak niat kasih pakan ya mungkin ini ya, kalau kita ingin takut terlambat, kita cukup kasih segini loh ya. Misal ya, sebagai contoh ya, ini seperti ini ya, kita bagi 3 seperti itu. Yang penting ikannya itu makan teman ya, makan supaya dia tidak
apa ya istilahnya itu tidak kurus kering ya, ataupun tidak apa lah, tidak bisa tumbuh besar. Kalau nggak dikasih pakan nggak bisa tumbuh besar dia ya. Bisa teman-teman lihat ya, ini kan ukurannya sudah mulai besar. Dan ya beginilah kondisi dari saya budidaya ikan lele di ukuran 46 setelah hampir 3 minggu ya. Dan bagaimana teman-teman uji coba ataupun praktek dari teman-teman, coba berbagi di kolom komentar ya. Mungkin kalau ada kendala nanti saya akan jawab mengenai tentang kendala teman-teman, atau teman-teman yang ada dari teman-teman yang mengalami ikannya sakit, nanti saya akan jawab ya. Insya Allah saya akan bagikan tips bagaimana cara mengobati ikan lele yang sakit ya. Oke, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan video ini jika ada suatu kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada teman-teman. Dan jika ada suatu kekurangan dalam video ini ya, saya mohon maaf. Nanti teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar, nanti saya akan jawab ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan lele Nusantara. Salam jos ya. Sukses selalu buat teman-teman ya.